Kenaikan PBB di Pati hingga 250% menuai heboh. Sampai warga pun mengumpulkan donasi di depan kantor Bupati dan demo pada tanggal 13 Agustus pun tidak terbendung lagi. Ini contoh menarik untuk kita analisis bagaimana krisis komunikasi di pemerintahan daerah. Monggo mirsani video niki sareng-sareng. Hai semuanya, welcome back. Udah dari lama sebenarnya pengen bahas ini, bahkan sebelum demonya muncul dan terus juga sempat ngikutin ketika donasinya itu ditarik ya sama para Satpol PP terus dibalikin lagi, itu aku udah mulai geram juga. Tapi aku tahan-tahan dulu karena menurut aku etika kita sebagai praktisi humas ketika ada krisis-krisis seperti ini yang mungkin sebenarnya kita tuh bisa loh jadiin ini contoh, bisa langsung kita komentari dan sebagainya, kita tahan dulu karena kita nggak tahu kira-kira apa yang bakal dilakukan oleh humas ya, terkait dari pemerintah itu, terus brand itu dan sebagainya. Jadi aku tahan-tahan dan mungkin ini momen yang tepat. Walaupun mungkin belum sepenuhnya tuntas ya, sekarang kan masih proses pemakzulan, masih proses, pengajuan hak angket juga ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Pokoknya proses masih panjang, jadi kita kawal terus. Nah, kalau ngomongin soal kronologi dari, bupati saya ini aku akan mencoba mix pakai bahasa Jawa ya, samampuku pokoknya. Tahun lalu kan kalau ngomongin soal Pati kita kedengarannya tuh kayak, aduh Pati tuh buruk banget, ganas banget, beringas, sangar gitulah, sangar dalam konotasi yang negatif kayak anarkis dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang menakutkan, medeni ngono lah. Tapi tahun ini benar-benar entah, mungkin sebagian orang ada yang ngira anarkis, sebagian lagi ada yang ngira keren banget, bisa jadi pionir daerah revolusi untuk daerah-daerah selanjutnya dan mulai menyuarakan bentuk protes kita terhadap pemerintahan, apalagi soal pajak ya, berita soal kenaikan pajak dan sebagainya itu nggak pernah ada habisnya. Jadi ya bisa dibilang ini cukup mengagetkan aku sebagai orang yang punya KTP Pati gitu. Tapi kalau ngomongin soal ketika aku dengar ya kabar tentang bupati ini cukup sedih ya, gimana ya, karena aku akhir Juli kemarin tuh barusan aja pulang dari kampung kan dan aku ngerasain kok ada yang beda ya, aku mulai bisa tenang nih menikmati, suasana di kampung halaman ada di Pati Selatan gitu. Nah jadi kalau teman-teman pengen bahas soal kronologinya, ini bisa aku tampilin nanti ya, bisa teman-teman lihat sendiri atau mungkin beberapa dari teman-teman sebagian besar udah pada tahu karena ini emang beritanya sempat heboh masuk ke Jakpos, terus masuk ke Tempo, masuk ke mana lagi Tirto, pokoknya banyak banget, udah nasional bahkan internasional mungkin ya, udah ngebahas soal ini juga, karena kita emang benar-benar semasif itu. Aku nggak nyangka juga ternyata warga Pati bisa sesolidaritas itu ya. Kita cari tahu, aku akan bahas dari segi komunikasi atau kehumasannya, dari segi analisis krisis komunikasinya. Nah, krisis kalau sebelum menjadi krisis itu udah ada isu ya teman-teman. Nah isunya itu macam-macam. Biasanya hal termudah kita menilai suatu isu itu dari kalau ada komentar, kalau ada protes di media sosial, terus kalau ada ya hal-hal kecil yang bisa berpotensi menjadi krisis. Nah, dikatakan udah jadi krisis ketika sudah banyak media yang membuat berita tentang kita. Nah, itu udah masuk ke ranah krisis. Sama seperti yang soal ketika kita baru mendengar, loh kok tiba-tiba pajak dinaikkan, sudah diresmikan, kapan dibahasnya, kapan meminta aspirasi komunikasi terhadap rakyat Pati gitu kan, itu mungkin ya. Nah itu salah satu krisisnya. Isunya adalah ketika tiba-tiba udah diresmiin nih tentang kenaikan pajak itu. Nah kapan bisa berkembang menjadi krisis? Berkembang menjadi krisisnya itu ketika ungkapan dari Pak Sudewo yang mungkin memancing emosi karena kenyataannya kalau dari segi pemilihan diksi beliau, kalau dari segi how to communicate, piye carane kok iso ngomong sing apik-apik, sing ngayomi masyarakat kan, iku ternyata kurang gitu, malah lebih ke nantangi kene, nantangi rakyat cilik sing kene yo bayar gajine beliau gitu kan. Dan itu emang
kurang etis ketika dikatakan oleh seorang pelaku pemerintahan kabupaten. Nah, itu akhirnya muncul, disitulah krisis. Nah, kalau kita ngebahas secara dalam, krisisnya itu berarti penyebabnya ada dua ya, kurangnya sosialisasi dan transparansi. Yaitu dari asal mula isu itu muncul. Kenapa ini bisa ada peresmian? Kita kapan? Kita nggak diajak nih gitu untuk komunikasi, diskusi gitu. Nah, yang kedua, pesan komunikasi yang tidak menjawab keresahan publik. Ini yang aku sayangkan juga ya. Kenapa dari cara aku paham sih, mungkin maksudnya Pak Sudewa itu pengen menyosialisasikan peresmian kenaikan pajak ini, tapi nggak etis gitu. Bukannya mengayomi masyarakat kayak fokus aja jelasin hal-hal positif nih pajak mau diapain ketika udah naik gitu kan. Tapi malah kayak nantangin. Ya aku males lah kalau nyontohin gimana ya. Dengernya aja tuh udah sakit gitu apalagi nyontohin gitu. Kayak gitu kurang lebih. Jadi itu yang bikin rakyat Pati itu menggebu-gebu ya, kayak ngerasa nggak dianggap, nggak dihargain. Aku bisa bilang egonya masyarakat Pati itu besar teman-teman. Bahkan mungkin aku kalau denger digituin juga aku bakal tersinggung kali ya. Tapi kan balik lagi ya, ini mungkin dari beberapa kekecewaan juga. Dan kalau ngomongin soal ini tuh ya, sebenarnya aku juga banyak diskusi sama orang-orang Pati dan aku juga diskusi sama ayah aku yang apa beliau kan emang di kampung ya gitu. Sebenarnya kita tuh kalau ngeliat kinerjanya beliau ini bagus ya, kinerjanya bagus kalau untuk aku sendiri ya, karena aku baliknya kan ke Pati Selatan. Itu bagus, jalanannya tuh udah mulai dibangun yang ancur-ancur gitu. Terus soal depo penambangan ilegal yang ada di Gunung Kendeng, kan aku di kaki Gunung Kendeng, itu udah mulai dilarang beberapa gitu. Jadi yang tadinya kita keberisikan karena ada penambangan itu jadi mulai apa ya bahasanya, sunyi, sepi, pokoknya udah mulai kondusif dan kita udah mulai tidur dengan nyenyak, nggak ada penambangan ilegal lagi gitu. Tapi kenapa ya? Kenapa ada kebijakan ini? Jadi dia kayak, ah kita udah dikasih yang bagus-bagus, kita kayak langsung dibikin down sama kebijakannya itu. Terus ternyata aku cari tahu lagi, banyak juga masyarakat yang kecewa karena kalau nggak salah Bupati ini tuh sempat meng-cut off PHK 200-an tenaga honorer di Rumah Sakit Suwondo Pati. Nah, ini mungkin yang bikin masyarakat kecewa ya asal mulanya. Tapi kayaknya banyak juga sih kekecewaan dari masyarakat Pati. Terus puncaknya kenaikan pajak ini. Itu. Dan kalau ngomongin soal apa yang dilakukan, nah dari segi donasi yang diangkat sama Satpol PP, itu sebenarnya juga malah makin memperkeruh suasana. Jadi makin menambah krisis, makin menambah emosi masyarakat Pati, makanya donasinya makin bermunculan, makin pengen ikut demo, ya kan? Dan aku nggak tahu ini siapa yang salah. Maksudnya koordinasi komunikasinya tuh gimana gitu kan, antara dari atas ke bawahannya gitu kan. Tapi untungnya dari Satpol PP pun mengembalikan lagi donasinya walaupun ya kita tahulah warga Pati tetap beringas-beringas gitu ya. Dan pastinya kalau kita lihat lagi nih, ketika demo itu muncul kan sebelumnya Pak Sudewa kan juga sudah minta maaf ya. Sudah minta maaf dan itu aku ngelihat pokoknya aku fokus ngelihat beritanya itu di akun IG beliau sama akun Instagram pemerintah Kabupaten Pati sama Humas Pati. Nah, dari sini, dari segi komunikasinya, pemilihan diksi yang dipakai Pak Sudewa untuk minta maaf dan klarifikasi itu udah bagus. Dan aku ngerasa ini adalah ikut apa ya bentuk andilnya dari Humas Pati. Jadi dari Humas pemerintahan Kota Pati itu sendiri pun udah bagus teman-teman. Aku ngeliat diksinya tuh udah bagus yang dipakai, udah mulai mengayomi lagi, udah mulai menenangkan, spesifik juga. Walaupun aku masih gregetan nih. Pokoknya kalau lu pengen naikin pajak harus dijelasin dengan rinci, harus spesifik, nggak cuma yang abstrak general kayak buat bangun jalan, rumah sakit Suwondo mau direnovasi dan sebagainya. Pokoknya harus lebih spesifik lagi biar bikin kita tuh makin percaya. Karena kalau udah kepercayaan kita udah menipis, balikin laginya tuh susah banget ya kan. Warga Pati kan udah terlanjur banyak yang kecewa gitu kan. Terus ditambah ternyata ya mau Humas Pati se-effort apapun, tetap aja masyarakat Pati udah terlanjur emosi, sakit hati dan segala macam. Aku nggak menyalahkan Humas Pati. Lagi-lagi aku ngelihat Humas Pati kerjanya udah bagus banget. Well done gitu ya. Tapi balik lagi, menurut aku ini yang salah bukan di pemerintahannya, tapi
di perilakunya, pejabat kita itu sendiri, pemimpinnya. Makanya untuk menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Ada konotasi leader dan bossy. Nah, mungkin yang kita lihat, kok beliau ini terkesan seperti bossy, bukan leader ya. Karena lebih ke kayak arogan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang udah susah nih karena mau Humas Pati berbuat seperti apapun untuk memperbaiki citra dan reputasi Kota Pati atau pemerintahan Kota Pati, selagi pimpinannya itu masih ada, akan sulit. Karena itu menyangkut emang udah kepribadiannya gitu atau tabiatnya atau sebagainya. Nah, mungkin ini yang bikin masyarakat Pati tuh ngoyo. Udah turun aja, lengser dari jabatanmu gitu karena mereka nggak pengen kejadian yang sama terulang lagi. Mungkin gitu. Kalau kita ngomongin dari segi humas patinya, pokoknya dari segi kehumasan, it's okay kalau kita ngasih kesempatan kedua, karena balik lagi ya, ini tuh krisis ini tuh nggak cuma terjadi satu kali aja, nggak cuma di dunia pemerintahan, tapi pemerintahan sebelumnya juga ada. Terus dari kalau kita ngomongin soal krisis Garuda, krisis mana lagi, ketika ada pesawat jatuh, aku juga sempat ngikutin dan ketika CEO-nya minta maaf dan sebagainya, kita bisa menerima itu karena emang mereka melakukan bentuk tanggung jawab seperti itu kan. Pokoknya dari contoh-contoh krisis yang sebelumnya, itu juga masyarakat mau memaafkan atau mau, mmm, tereda gitu emosinya ya, krisis pun mereda. Tapi kalau ini beda, kalau ini tuh beda. Jadi ya masyarakat Pati mungkin nggak pengen terjadi terulang 2 kali. Aduh aku sampai gregetan ngomongin ini ya. Pecah juga itu demonya tanggal 13 Agustus sampai aku kalau ngeliat dari berita, aku nggak balik ya waktu itu. Aku udah di kota perantauan lagi. Aku ngikutin beritanya tuh cukup anarkis, tapi aku bisa memahami kenapa mereka seemosional itu. Kesel lah ya. Dan balik lagi kalau kita ngomongin soal cara humas Pati ya, aku nggak tahu ini salah satu strategi dari humasnya atau enggak. Tapi kan pas demo Pak Sudewa itu keluar dibantu dilindungi para polisi atau tentara gitu, minta maaf langsung, tapi malah dilempari botol, tomat, telur, apapun itulah. Nah, aku nggak menyalahkan beliau, strategi beliau juga bagus cara minta maaf ke masyarakat, nggak cuma ngomong secara virtual aja, tapi terjun langsung. Tapi balik lagi, kita nggak bisa menilai reaksi masyarakat tuh akankah beneran langsung positif atau enggak. Nah, kalau ternyata yang diterima negatif, ya itu kita emang harus banyak introspeksi diri nih. Dan juga pokoknya jangan nyerah lah kalau kalau bagi Pak Sudewo ya, menurut aku ya untuk Pak Sudewo ya. Karena kita butuh pembuktian juga, nggak cuma hanya omong-omong doang. Kalau emang benar ngerasa bersalah, minta maaf dan pengen menjadi lebih baik lagi. Ya, begitulah. Dan kalau kita ngebahas soal yang terjadi nih di media sosial ya, ini juga sempet rame karena ternyata banyak teman-teman sesama yang concern di bidang humas juga diskusi sama aku karena aku dari Pati, terus mereka banyak ngobrol gitu kan. Ada yang bilang kalau kayak gini nih nggak ke-blow up di medsos, kira-kira kebijakannya tetap digas nggak ya? Jadi makin sadar betapa kuatnya medsos. Ya, ini benar banget kata temanku ya. Aku relate sama dia karena kayaknya udah ada banyak beberapa kekecewaan tapi nggak pernah di-up di media sosial. Maksudnya nggak semasif pas kebijakan ini gitu. Dan ini menurut aku poin positif buat kita sebagai warga. Jadi kita bisa terus mengkritisi pemerintahan kita dan masyarakat ternyata emang punya peran andil yang besar dalam pemerintahan itu sendiri, kayak gitu. Nah, kalau kita ngelihat lagi ya, sejauh ini untuk dampak dan pasca demonya itu, sekarang kan untuk proses pemakzulannya kan masih belum berhenti, masih terus diajukan. Bahkan ini untuk kasus penolakan Sudewo ya, prosedurnya masih berjalan, terus masih di tahap penyelidikan oleh Pansus DPRD. Jadi ya untuk hasil penyelidikannya kita bakal kawal terus ya, kita kawal bareng teman-teman sampai ke Mahkamah Agung, kemudian nanti baru ke Kemendagri. Pokoknya klarifikasi kan sebenarnya selalu ada ya, dari Humas Patinya, dari Pemko Pati, terus dari Pak Sudewo juga gitu kan. Tapi emang nasi udah terlanjur jadi bubur, masalahnya udah banyak banget gitu. Dari pemerintah pusat juga kan berita kenaikan pajak, terus ternyata ini nggak cuma terjadi di Kota Pati, tapi juga di Cirebon, Kota Bone, terus mana lagi, ada banyak lah beberapa kota yang menaikkan pajak, bahkan lebih dari 250% ya dari Kota Pati itu sendiri. Mungkin ini yang bikin masyarakat tuh makin geram, dan oke, ini waktunya ya kalau Kota Pati juga bisa, yang lainnya juga bisa, kayak gitu, untuk demo seperti itu. Dan ini menurut aku bagus, karena
reaksi apa, kolaborasi ya antara media dan, rakyat itu sendiri. Pokoknya menurut aku selagi karena kita negara demokrasi ya, selagi masih ada yang demonstrasi, selagi masih ada yang berani mengkritisi, dan selagi aspirasi kita itu diterima dengan baik, kita masih berada di negara demokrasi. Harapan aku seperti itu. Temanku juga bilang ya, banyak diskusi dan banyak bicara dari berbagai sudut pandang dan aku suka ini. Karena aku membuat diriku itu tidak mudah termakan atau tergoreng oleh narasi di media atau narasi dari oknum-oknum karena banyak banget ya akun-akun buzzer dan sebagainya. Jadi kita harus lebih selektif lagi dalam mengonsumsi berita. Sudut pandang kayak gini juga bisa. Sudut pandang yang dibahas sama teman aku itu jangan lupa dalam situasi kayak gini bisa jadi kompetitor politik ikut tertawa, ikut ceria karena dapat kendaraan. Jadi bisa memanfaatkan ini juga untuk ya udah sekalian aja ini momen yang pas buat menjatuhkan Pak Sudewo lengser dari jabatannya seperti itu. Nah, kita juga harus bisa melihat hal-hal ini karena ternyata dunia politik itu emang apa ya? Sebusuk itu, nggak juga ya, pokoknya ya seunik itu ya kalau kita tarik garis besarnya. Mungkin sama serunya kalau kita nonton drakor tentang hukum, tentang politik, kan itu seru banget ya kalau kita udah nonton drakor, kebegituan tuh. Oke, jadi apa sih yang bisa kita pelajari sebagai rakyat, sebagai praktisi humas juga gitu kan. Nah, kalau dari segi rakyat, udah pasti kritis. Aku senang banget selagi Indonesia masih ada rakyat-rakyatnya yang kritis, kita masih aman, amin ya. Terus juga kita ikut mengawasi kebijakan publik, itu aku juga senang banget. Pokoknya kita harus ikut mengawal ini dan harapannya pemerintah itu juga selalu terbuka menerima aspirasi kita, introspeksi diri, mana kebijakan yang kurang menguntungkan rakyat, mana yang bagus untuk rakyat, kayak gitu. Pokoknya kita harus melihat beberapa tahun ke depan secara keberlanjutan, bukan kebahagiaan atau kesejahteraan sesaat aja, kayak gitu. Terus kalau dari sisi praktisi humas, pentingnya manajemen krisis. Lagi-lagi aku bilang humas partinya ini udah bagus banget, tapi emang ini yang tidak bisa diselamatkan itu adalah tabiat atau kepribadian pemimpinnya itu sendiri. Jadi yang ini mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk kita sebagai humas ya, di instansi manapun, kita harus bisa terus memberitahu ke pimpinan kita bagaimana caranya berkomunikasi, bagaimana caranya menjawab atau mempromosikan, merepresentasikan diri sebagai instansi tersebut, kayak gitu. Karena balik lagi ya, ini bukan soal personal branding, jenama pribadi, tapi udah menyangkut jenama institusi tersebut, instansi, ya begitulah. Terus juga public engagement. Komunikasi publik itu penting banget. Jadi gimana caranya biar kita itu dihormati rakyat juga, dihormati stakeholder kita, para pemangku kepentingan kita. Ya kita harus sebisa mungkin membuat kebijakan, membuat produk-produk atau layanan jasa yang menguntungkan, yang bisa jadi solusi untuk pemangku kepentingan kita. Dan terakhir, komunikasi dua arah. Ini penting banget karena balik lagi ya, kalau tanpa adanya komunikasi, misal nih di dunia swasta aja atau perusahaan biasa, kalau kita nggak ngadain survei atau kalau kita nggak observasi dulu, audiens kita nih butuh apa sih, lagi ada masalah apa sih, kita akan susah untuk stand out, muncul di permukaan sebagai solusi mereka. Sama halnya di dunia pemerintahan, rakyatnya lagi kenapa, harga perekonomiannya lagi gimana, oh lagi memburuk, ya berarti kita mikir dua kali untuk menaikkan pajak. Boleh naikin pajak tapi yang normal-normal aja. Nah ini harus dikaji ulang seperti itu. Balik lagi ya, pokoknya karena ini berkaitan dengan pemerintahan, sebisa mungkin stakeholder kita rakyat. Jadi suara mana lagi yang harus kita dengar kalau suara rakyat aja nggak didengerin? Kayak gitu. Itu teman-teman, semoga bisa jadi rekomendasi atau renungan buat kita semua sebagai rakyat, sebagai praktisi humas juga, dan mungkin aku tertarik kalau soal masalah krisis-krisis gitu, tapi kalau untuk ngebayangin kita berada di momen itu, nauzubillah min zalik ya, semoga enggak, amin. Aku suka banget mengkulitinya gitu karena seru. Kayak harusnya begini, harusnya begitu. Pokoknya kalau soal komentarin sesuatu yang salah tuh kita mudah. Tapi kalau soal mengintrospeksi diri kita sendiri tuh kayak, ah benar gak ya? Ya gitu. Jadi ya mungkin aku ada beberapa buku, siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman juga yang pengen belajar lebih lanjut tentang public relations, hubungan masyarakat, dan lebih ke manajemen isu dan krisis itu sendiri ya. Nah yang pertama ada ini, 14 jam belajar public relation
karya Sri Lestari. Silakan, nanti aku kasih linknya di description ya kalau ada. Kedua ada PR Essential, ini salah satu mentorku juga, aku beli langsung ke Bu Ayu Cornelia, orang Jogja. Terima kasih, ini bagus banget. Ini tentang, pokoknya garis besarnya itu, kita nggak cuma merepresentasi perusahaan, tapi juga diri sendiri. Jadi, jadilah PR yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. The best. Ya, sama kayak yang aku bilang ya, dalam kasus ini kan, kalau kepribadian kita udah begitu, udah susah gitu. Lanjut lagi, Public Relation. Hati, Reputasi, dan Pandemi. Ini karyanya Pak Asmono Wikan, salah satu tempat aku magang dulu. Bisa dibeli ya nanti. Dan yang terakhir, last but not least, ini aku dapat tes masa kuliah dari dosen aku, Manajemen Isu dan Krisis. Emang kalau dilihat ini kayak buku akademik banget, tapi ini sangat worth it dan relevan. Masih banyak, kalau misal teman-teman pengen belajar lebih lanjut proses-proses memahami akar dari isu dan krisis itu sendiri, aku rekomendasi ini banget. Terima kasih Bu dosen. Oke, mungkin itu dulu ya dari aku. Makasih teman-teman yang udah ngobrol panjang lebar dengerin ini, luangin waktunya. Ya, gitulah. Karena aku juga gemes. Semoga kedepannya ada kabar-kabar baik lainnya. Selain dari Pati, selain dari kota-kota lain, dan dari pemerintah pusat juga. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Masa temanku bilang gini, guys. Betul kata temanku, peran humas pemerintah daerah khususnya itu jadi berat banget buat bersihin nama baik. Tapi justru disitulah seni komunikasi publik, gimana tetap bisa menjaga trust atau reputasi di tengah badai. Wow. Kalau menurut teman-teman, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah supaya kejadian kayak gini gak terulang lagi? Komen di bawah. Biar kita sama-sama belajar.